Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jaden tak peduli meskipun mereka berada di keramaian sekarang. Jaden memegang tengkuk leher Brielle dan semakin menciumnya dengan dalam. Brielle masih bingung dan dia tak membalas ciuman Jaden. Jaden melepaskan ciumannya pada Brielle dan mengumpat lalu menarik tangan Brielle keluar dari klub. Kita meninggalkan Karen, teriak Brielle. Jaden tak mengubris ucapan Brielle dan tetap membawa Brielle keluar menuju mobilnya. Jaden mengeluarkan ponselnya dan menelpon temannya. "Antar Karen pulang," kata Jaden singkat dan langsung menutup ponselnya. "Masuklah," kata Jaden. "Kau mau membawaku kemana?" tanya Brielle heran. "Aku bilang masuk," kata Jaden dingin. "Aku bukan Anna, tidak seharusnya kau memperlakukan aku seperti ini. Jika kau ingin marah, seharusnya kau lampiaskan pada Anna, bukan pada aku," kesal Brielle yang semakin heran dengan kelakuan Jaden. Jaden tak seperti yang dikenalnya sebelumnya. Kekecewaannya pada Anna membuat Brielle kena imbasnya. "Baiklah, pulanglah sendiri." Jaden meninggalkan Brielle sendirian. Jaden kesal karena apa yang dikatakan Brielle memang benar adanya. "Hi, are you kidding me?" teriak Brielle dan mencoba membuka pintu mobil Jaden, tetapi Jaden sudah menguncinya. Jaden akhirnya mengendarai mobilnya dan meninggalkan Brielle. Brielle akhirnya kembali ke dalam dan mencari Karen. Syukurlah Karen belum pergi dari klub. Lalu dia mengajak Karen dan teman-temannya turun ke lantai dansa. Mereka semakin bebas karena tak ada Jaden yang mengawasinya. Brielle berusaha melupakan ciumannya dengan Jaden tadi. Dia memaklumi apa yang sedang dirasakan Jaden saat ini. Siapa yang tidak kecewa jika kekasihnya berselingkuh bahkan dengan sahabatnya sendiri? Brielle dan Karen akhirnya pulang sekitar pukul 3 pagi. Brielle sama sekali tak mabuk, begitu juga dengan Karen. Karen dan Brielle bangun siang karena memang masih mengantuk. Ponsel Brielle berbunyi dan mengangkatnya. "Halo," jawab Brielle malas dengan mata terpejam. "Kau belum bangun, gadis nakal?" tanya Ava. Aku baru pulang jam 3, Ava," jawab Brielle. "Hari ini aku akan ke pantai. Kau mau ikut? Jika iya, aku akan menjemputmu 2 jam lagi dan ajak Karen jika dia mau," kata Ava. Baiklah. Aku akan mengajak Karen juga. Bye." Brielle menutup ponselnya, lalu kembali tidur sebelum Ava menjemput 2 jam lagi. Brielle telah siap, begitu juga dengan Karen. Brielle memakai pakaian kebangsaannya kembali, yaitu celana jeans sobek dan kaos big size-nya. Karen keluar dari kamar mandi dan berganti baju. "Ayo, kita tunggu di bawah," kata Karen. Kata Brielle masih mengantuk. Brielle turun dengan langkah lunglai. "Hai Onti, selamat pagi," kata Brielle santai. "Ini sudah siang sayang, dan para gadis bangun sangat siang." Faye menggelengkan kepalanya. "Ayo makan dulu sebelum kalian pergi," kata Faye. Brielle makan dengan lahap untuk mengisi tenaganya, tapi rasa kantuknya benar-benar tidak hilang. Dia bahkan sempat tidur di meja makan dengan menopang dagunya dengan tangan kirinya. "Brielle," panggil Karen. Brielle terbangun dan minum jus jeruknya. Faye hanya tertawa melihat itu. Tak berapa lama, Ava dan Andre menjemput mereka dan mereka pun pergi ke pantai. Mereka menikmati waktu seharian di pantai sampai menjelang malam. Andre dan Ava memutuskan untuk menginap di resort Andre. Sedangkan Brielle dan Karen langsung menuju pusat perbelanjaan besar. Mereka tak ingin melihat kemesraan Andre dan Ava yang selalu membuat mereka mupeng alias muka pengen.
Mereka diantar oleh pegawai resort Andre menuju sebuah mall. Sampai Brill dan Ava pulang ke LA, Brill tak pernah bertemu Jaden lagi, meskipun sebenarnya Brill ingin tahu keadaan Jaden. "Kau melamun apa, gadis nakal?" tanya Ava melihat Brill melamun dan melihat ke arah luar jendela. Saat ini, Brill sedang menemani Ava makan cake di sebuah kafe favoritnya. "Begini, aku belum mengatakan padamu tentang Jaden," kata Brill memulai pembicaraannya. "Jaden, ada apa dengan dia?" tanya Ava. Lalu Brill pun menceritakan semuanya pada Ava, termasuk ciuman Jaden pada Brill di klub. "What? Betapa rumitnya masalah kalian. Secara tidak langsung, kau sudah masuk ke dalam masalah Jaden dan Anna, Brill," kata Ava sambil mengunyah cake-nya. "Aku sama sekali belum bertemu dengannya sejak saat itu. Menurutmu, apakah aku harus melupakannya? Dia juga tak mungkin kan memiliki perasaan pada aku," kata Brill santai. "Keluarga Uncle James akan kemari beberapa hari lagi, dan otomatis kau akan bertemu dengannya lagi, Brill. Siapkan mentalmu," kata Ava tersenyum nakal. "Itu mudah, Ava. Aku tak akan pergi ke mansionmu sampai mereka tidak di negara ini lagi," jawab Brill. "Tidak, kau harus tetap ke mansionku. Lagi pula mereka memiliki mansion sendiri di sini, jadi tak mungkin menginap di mansionku. Apa kau tidak ingin tahu kabar Jaden sekarang? Di mana Brill yang masa bodoh itu?" "Come on, ini akan menarik, Brill," kata Ava dengan semangat. "Menurutmu begitu? Baiklah, aku akan bersikap biasa saja jika bertemu dengannya. Lagi pula sebelumnya hubunganku dan Jaden baik-baik saja, bukan? Lagi pula Karen sudah mengenalkanku pada seorang pria tampan di Rusia, dan kami masih saling berhubungan lewat ponsel sampai saat ini," kata Brill. "Kau berpacaran dengan pria itu?" tanya Ava. Brill menggeleng. "Aku tak semudah itu menerima seorang pria, Ava. Aku ini mahal," kata Brill dengan pedenya. Ava tertawa mendengar ucapan Brill, lalu mereka pun pulang setelah menghabiskan cake-nya. "Jaden, apa kau baik-baik saja, sayang?" tanya Faye di sela makan pagi mereka. Don't worry, Mom, I'm fine," jawab Jaden santai. "Mami tahu tidak semudah itu melupakannya." Faye mengusap lembut tangan Jaden. "Tenanglah, Mam, kakak pria yang paling dicari abad ini. Tak akan susah mencari pengganti Anna. Anna yang rugi sudah mengkhianati Kak J. Apa aku perlu carikan penggantinya, Kak? Temanku cantik-cantik dan setia," kata Karen dengan wajah kocaknya. Faye dan James hanya tertawa mendengar ucapan Karen, sedangkan Jaden tak terlalu menanggapinya. "Ah ya, Mam, apakah kita jadi pergi ke LA besok lusa?" tanya Karen. Kita hanya seminggu di sana, sedangkan Jaden 2 bulan," kata Faye. Aku akan bertemu Brill lagi. Kami akan bersenang-senang bersama dan mencari pria tampan di sana," kata Karen semangat. Jaden langsung memandang wajah Karen ketika dia menyebutkan nama Brill. "Jangan berbuat macam-macam di sana, Karen," kata Jaden memperingatkan. "Itu misi kami berdua, Kak. Aku sudah mengenalkan seorang pria tampan pada Brill, dan sekarang dia yang akan mencarikanku pria tampan di sana," kata Karen. Mata Jaden menyipit seakan tak suka ketika Karen mengatakan bahwa dia sudah mengenalkan pria tampan pada Brill. Jaden tentu saja masih sangat mengingat bagaimana dirinya mencium bibir Brill waktu di klub, dan dia seperti merasakan getaran listrik di tubuhnya ketika mencium Brill. Berbeda ketika dirinya mencium Anna. Jaden berusaha menepis hal itu dan melupakannya,
Tetapi mendengar Karen berbicara tentang Brill membuat dirinya mengingat Brill lagi. Jaden seakan tak terima jika ada pria lain selain dirinya yang mencium Brill.